Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang benefit dan service chapter 13. Ada Shirley Angelina, Verlin Francisca, Pinky Caroline, Kairani, Carmelita, Christabel Natania Raina, dan Sekar Selinia. Next. Learning objective 13.1. Sebutkan dan tentukan masing-masing gaji utama untuk tunjangan waktu tidak bekerja. 13.2. Jelaskan masing-masing manfaat asuransi utama. 13.3. Diskusikan manfaat pensiun utama. 13.4. Uraikan layanan karyawan utama manfaat. 13.5. Jelaskan program manfaat fleksibel utama. 13.6. Jelaskan bagaimana menggunakan manfaat untuk meningkatkan keterlibatan, produktivitas, dan kinerja. Next. Masalah kebijakan. Pengusaha harus merancang paket tunjangan dengan hati-hati, dan ada banyak keputusan kebijakan yang harus diambil. Masalah hukum tampak besar, namun kita akan melihat bahwa undang-undang federal masih mempengaruhi bahkan sukarela atau manfaat tambahan seperti cuti liburan. Dan majikan harus mematuhi hukum dari negara bagian di mana mereka melakukan bisnis. Misalnya, California membutuhkan sebagian besar negara bagian kontraktor untuk memberikan manfaat mitra domestik bagi karyawan. Ada banyak manfaat dan cara untuk mengklasifikasikannya. Yang pertama, pembayaran untuk waktu tidak bekerja. Yang kedua, tunjangan asuransi. Yang ketiga, tunjangan pensiun. Yang keempat, manfaat layanan pribadi. Dan yang kelima, manfaat fleksibel. Next. Bayar untuk waktu tidak bekerja. Bayar untuk waktu tidak bekerja juga disebut tunjangan gaji tambahan yang sangat mahal, karena berapa banyak waktu istirahat yang diterima sebagian besar karyawan. Waktu libur umum dengan pembayaran tunjangan termasuk liburan, cuti pemakaman, tugas militer, cuti sakit, cuti panjang, cuti hamil, dan pembayaran asuransi pengangguran untuk karyawan yang diberhentikan. Next. Liburan dan hari libur. Sebagian besar perusahaan menawarkan manfaat liburan dan hari libur. Sekitar 90% pekerja penuh waktu dan 40% pekerja paruh waktu mendapatkan hari libur yang dibayar. Rata-rata 8 hari libur berbayar. Next. Cuti sakit. Cuti sakit memberikan gaji kepada karyawan ketika mereka tidak bekerja karena sakit. Sebagian besar polis memberikan gaji penuh untuk sejumlah hari sakit tertentu, mungkin 12 hari per tahun. Biasanya terakumulasi pada tingkat katakanlah 1 hari per bulan layanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Pesangon. Banyak perusahaan memberikan uang pesangon, yaitu pembayaran terpisahan 1 kali saat pemutusan hubungan kerja seorang pegawai. Sebagian besar manajer mengharapkan karyawan memberi mereka waktu 1 atau 2 minggu jika mereka berencana untuk berhenti. Jadi uang pesangon tampaknya tepat saat pemecatan karyawan. Alasan lainnya adalah mengurangi litigasi dari mantan karyawan yang tidak puas. Alasan pemecatan biasanya mempengaruhi uang pesangon. Sekitar 95% dari karyawan yang diberhentikan karena perampingan mendapatkan pesangon, tetapi hanya sekitar 1/3 dari majikan yang menawarkan pesangon ketika memberhentikan karena kinerja yang buruk. Pesangon juga jarang diberikan ketika karyawan yang menginginkan untuk berhenti. Next. Tunjangan pengangguran tambahan. Tunjangan pengangguran tambahan adalah pembayaran tunai yang melengkapi kompensasi pengangguran karyawan untuk membantu orang tersebut mempertahankan standar hidupnya saat tidak bekerja. Dalam beberapa industri seperti pabrik mobil, penghentian produksi untuk mengurangi stok atau mengganti beberapa mesin adalah hal yang wajar. Next. Manfaat asuransi. Sebagian besar pemberi kerja juga memberikan berbagai manfaat asuransi wajib atau sukarela seperti kompensasi pekerja atau asuransi kesehatan. Next. Kompensasi pekerja. Undang-undang kompensasi pekerja bertujuan untuk memberikan penghasilan yang pasti, segera,
dan tunjangan kesehatan kepada korban kecelakaan kerja atau tanggungan mereka terlepas dari kesalahannya. Setiap negara memiliki undang-undang dan komisi kompensasi pekerjanya sendiri, dan beberapa menjalankan sendiri program asuransi. Namun, sebagian besar mengharuskan atasan untuk membawa kompensasi pekerja asuransi dengan swasta. Perusahaan asuransi yang disetujui negara, baik negara maupun pemerintah federal, menyumbangkan dana untuk kompensasi pekerja. Bagaimana manfaatnya ditentukan? Kompensasi pekerja dapat berupa uang atau medis. Dalam hal kematian atau kecacatan pekerja, tanggungan orang tersebut menerima uang tunai manfaat berdasarkan penghasilan sebelumnya, biasanya setengah hingga 2/3 rata-rata pekerja upah mingguan per minggu kerja. Yang kedua, mengendalikan biaya kompensasi pekerja. Penting untuk mengontrol kompensasi pekerja. Karyawan perusahaan asuransi biasanya membayar klaim, tetapi premi pemberi kerja dapat meningkat dengan lebih banyak klaim. Next. Asuransi rawat inap, kesehatan, dan cacat. Asuransi kesehatan tampak besar dalam pilihan pekerjaan banyak orang, karena memang begitu mahal. Asuransi rawat inap, kesehatan, dan kecacatan membantu melindungi karyawan terhadap biaya rawat inap dan dari kerugian pendapatan yang timbul dari kecelakaan di luar pekerjaan atau penyakit. Banyak pengusaha membeli asuransi dari perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kecelakaan, atau organisasi Blue Cross dan Blue Shield. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Hukum Ketenagakerjaan mengenai Patient Protection and Affordable Care Act tahun 2010 dan hukum lainnya. Di bawah Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau, pemberi kerja dengan setidaknya 50 karyawan tetap harus menawarkan tingkat minimum cakupan perawatan kesehatan yang terjangkau atau harus membayar denda $167 per karyawan per bulan. Agar memenuhi syarat tersebut, seorang karyawan harus bekerja setidaknya 30 jam per minggu atau total 130 jam dalam 1 bulan kalender. Dan RUU tersebut sudah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Obama pada tahun 2010. The Evolving Law, Undang-Undang Perawatan Terjangkau tidak menyenangkan semua orang, dan banyak legislator khususnya yang keberatan dengan undang-undang tersebut. Lalu muncul proposal awal yang akan mengubah atau menghilangkan banyak ketentuan inti Undang-Undang Perawatan Terjangkau, dengan mengizinkan masing-masing negara bagian untuk mengabaikan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut. Lalu ada COBRA atau Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, yang mengharuskan sebagian besar pemberi kerja swasta untuk terus menyediakan tunjangan kesehatan bagi karyawan yang terpisah dan keluarganya untuk sementara waktu. Umumnya 18 bulan setelah perpisahan. Mantan karyawan harus membayar pertanggungannya. Ketika seorang karyawan baru pertama kali memenuhi syarat untuk program asuransi perusahaan, orang tersebut harus menerima penjelasan tentang hak kobranya. Dan semua karyawan yang terpisah dari perusahaan harus menandatangani formulir yang menyatakan bahwa mereka telah menerima dan memahami hak-hak tersebut. Lalu ada other laws. Contohnya itu seperti Employee Retirement Income Security Act tahun 1974 menetapkan standar minimum untuk sebagian besar rencana pensiun dan kesehatan yang dibentuk secara sukarela di industri swasta. Lalu ada the Newborn Mother Protection Act pada tahun 1996 melarang rencana kesehatan pengusaha menggunakan insentif untuk mendorong pekerja meninggalkan rumah sakit setelah melahirkan setelah kurang dari masa inap minimum yang ditentukan oleh undang-undang. Lalu ada Health Insurance Portability and Accountability tahun 1996 menetapkan pemberi kerja harus memberikan tunjangan perawatan kesehatan kepada karyawan di atas usia 65. Next. Lalu ada tren dalam pengendalian biaya perawatan kesehatan pemberi kerja. Karena peraturan ketenagakerjaan dapat membebani bisnis dengan 50 karyawan atau $1 juta atau lebih untuk pertanggungan asuransi. Oleh karena itu, pengendalian biaya perawatan kesehatan merupakan salah satu cara besar Departemen SDM dapat meningkatkan keuntungannya.
Pengendalian biaya harus dimulai dengan mengukur dan mengaudit biaya perawatan kesehatan. Sebuah survei beberapa tahun lalu menemukan bahwa standar untuk kesalahan klaim adalah 3%. Padahal persentase sebenarnya dari klaim dengan kesalahan adalah sekitar 6,3%. Terus ada alat pengendalian biaya lainnya. Pengusaha mengambil langkah pengendalian biaya lainnya. Misalnya karyawan menggunakan rekening tabungan kesehatan yang dilindungi pajak untuk membayar biaya pengobatan. Beberapa pemberi kerja menawarkan rencana asuransi kesehatan iuran pasti. Rencana asuransi kesehatan iuran pasti itu mengikat tunjangan perawatan kesehatan setiap kontribusi karyawan dan pemberi kerja, daripada memberikan tunjangan perawatan kesehatan yang ditentukan sebelumnya. Departemen Tenaga Kerja AS baru-baru ini mengusulkan aturan yang memudahkan usaha kecil untuk bersatu untuk menawarkan minimal rencana tunjangan kesehatan. Pengusaha mengharuskan perusahaan asuransi menggunakan organisasi perawatan akuntabel, vendor khusus yang membantu perusahaan asuransi, penyedia layanan kesehatan, seperti Amazon yang baru-baru ini sedang mempertimbangkan untuk mendirikan klinik kesehatannya sendiri untuk karyawan Amazon. Dan pastikan karyawan mengetahui biaya tunjangan kesehatan mereka. Misalnya secara berkala kirimkan pernyataan kepada setiap karyawan yang mencantumkan biaya pemberi kerja untuk setiap tunjangan kesehatan. Yang kedua ada program kesehatan. Jadi dua prioritas pemberi kerja layanan kesehatan teratas dalam adalah tawarkan insentif atau disinsentif untuk memotivasi perubahan perilaku perawatan kesehatan yang berkelanjutan dan mempromosikan budaya kesehatan di tempat kerja seperti makanan kafetaria yang sehat. Karena berbagai penyakit dapat dicegah. Banyak pemberi kerja menawarkan program kesehatan atau pencegahan. Misalnya, dalam satu periode 15 tahun, persentase karyawan GNG yang merokok turun 2/3. Sebagian diasumsikan karena berbagai program kesehatannya. Pengusaha menawarkan berbagai layanan kesehatan atau pencegahan dan insentif. Program pencegahan klinis mencakup hal-hal seperti pemeriksaan. Misalnya Walgreens yang menyediakan layanan perawatan kesehatan, dan contoh program kesehatan lain seperti penanggung USAA menawarkan karyawan membayar $300 setahun untuk menggunakan pusat kebugaran perusahaan. Tetapi mereka yang pergi 3 kali atau lebih dalam seminggu mendapatkan diskon 75%. Program kesehatan lainnya termasuk manajemen obesitas, manajemen stres, dan berhenti merokok. Jadi kunci dalam memotivasi karyawan untuk mengambil langkah-langkah agar tetap sehat, dua ahli mengatakan memerlukan yang pertama komitmen dan dukungan kepemimpinan. Misalnya di Lincoln Industries mempromosikan kesehatan tertanam dalam pernyataan misi perusahaan. Yang kedua membangun budaya kesehatan yang baik muncul dari budaya yang dibuktikan dengan elemen-elemen seperti kebijakan promosi kesehatan, penawaran makanan sehat, memilih tangga daripada lift. Next. Perawatan jangka panjang. Asuransi perawatan jangka panjang untuk hal-hal seperti bantuan perawatan untuk mantan karyawan di hari tua mereka adalah tunjangan karyawan utama. The Health Insurance Portability and Accountability tahun 1996 memungkinkan pemberi kerja dan karyawan mengurangi premi asuransi perawatan jangka panjang dari pajak penghasilan mereka. Mereka membuat manfaat ini lebih menarik. Pengusaha juga dapat memberikan manfaat asuransi untuk hal-hal terkait seperti penitipan orang dewasa, bantuan hidup, dan perawatan kustodian. Next. Asuransi jiwa. Selain rawat inap dan tunjangan kesehatan, sebagian besar pemberi kerja menyediakan rencana asuransi jiwa kelompok. Rencana tersebut umumnya menawarkan tarif yang lebih rendah daripada rencana individu dan biasanya menerima semua karyawan terlepas dari kesehatan atau kondisi fisik. Secara umum ada 3 kebijakan personel utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, jadwal pembayaran tunjangan, yaitu jumlah asuransi jiwa biasanya dikaitkan dengan pendapatan tahunan karyawan. Yang kedua, tunjangan tambahan, yaitu pertanggungan asuransi jiwa lanjutan setelah pensiun. Yang ketiga, pembiayaan, yaitu jumlah dan persentase kontribusi karyawan. Kematian tidak sengaja karena kecelakaan memberikan manfaat asuransi jiwa. Ini juga memberikan manfaat jika kehilangan anggota badan atau penglihatan secara tidak sengaja. Next. Manfaat bagi pekerja paruh waktu dan kontingen. Pekerja paruh waktu atau kontingen dipekerjakan untuk jangka pendek. Pekerja kontingen mengacu pada pekerja sementara dalam pekerjaan lepas untuk menambah tenaga kerja perusahaan.
Mereka juga dikenal sebagai freelancer atau pekerja kontrak sementara. Sekitar 19 juta orang bekerja paruh waktu atau kurang dari 35 jam seminggu. Lebih banyak pekerjaan pertunjukan, lebih banyak pensiun bertahap, dan keinginan untuk lebih menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga membantu menjelaskan fenomena ini. Bagaimanapun, banyak perusahaan memberikan tunjangan liburan, cuti sakit, dan liburan kepada pekerja paruh waktu, dan lebih dari 70% menawarkan beberapa bentuk tunjangan perawatan kesehatan kepada mereka. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada retirement benefits. Retirement benefits itu atau keuntungan dari pensiun. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah social security, yaitu keamanan sosial, dan pension plans atau rencana pensiun. Social security ini merupakan keamanan sosial, terutama untuk para masyarakat di Amerika Serikat. Mereka menggunakan social security ini sebagai asuransi sosialnya mereka. Nah, keuntungan dari social security ini itu ada 3 poin. Yang pertama itu ada keuntungan pensiun. Manfaat pensiun itu memberikan penghasilan jika seseorang pensiun pada usia 62 tahun atau setelahnya dan diasuransikan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Sosial. Lalu yang kedua, ada tunjangan penyintas atau kematian. Ini memberikan pembayaran bulanan kepada tanggungan seseorang tanpa memandang usia saat kematian, dengan asumsi seorang tersebut itu diasuransikan di bawah jaminan sosial. Dan poin ketiga adalah pembayaran jika mengalami cacat. Hal ini tuh memberikan pembayaran bulanan kepada karyawan yang menjadi cacat total dan tanggungan untuk mereka, jika mereka memenuhi persyaratan tertentu. Sistem jaminan sosial juga mengelola program Medicare, yang menyediakan layanan kesehatan bagi orang-orang yang berusia 65 tahun atau lebih. Lalu yang kedua, ada pension plans atau rencana pensiun. Rencana pensiun memberikan pendapatan kepada individu di masa pensiun mereka, dan lebih dari setengahnya bekerja penuh waktu berpartisipasi dalam beberapa jenis program pensiun di tempat kerja mereka. Rencana pensiun ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada contributory versus non-contributory plans, atau rencana pensiun sebagai rencana kontributif versus non-kontributif, dan yang kedua, defined contribution plans, or defined benefit plans, yaitu kontribusi versus rencana manfaat pasti. Karyawan memberikan kontribusi untuk program pensiun iuran, sedangkan pemberi kerja membuat semua kontribusi untuk program non-kontribusi. Program imbalan pasti menentukan beberapa jumlah pensiunnya, sedangkan dengan program iuran pasti, imbalannya, jika ada imbalan, akan bergantung pada iuran untuk program tersebut dan bagaimana aset dilakukan. Perhatikan juga bahwa beberapa rencana juga memenuhi syarat atau tidak, sejauh mereka menerima perlakuan yang menguntungkan di bawah kode pajak. Untuk program pensiun manfaat pasti, pensiun karyawan itu ditentukan di mana orang tersebut mengetahui terlebih dahulu manfaat pensiunnya. Sebuah formula biasanya mengaitkan pensiun dengan persentase dari gaji prapensiun seseorang. Misalnya, rata-rata 5 tahun terakhir kerja dikalikan dengan tahun dia bekerja untuk perusahaan. Untuk program pensiun iuran pasti, menentukan kontribusi apa yang akan diberikan oleh karyawan dan pemberi kerja untuk dana pensiun atau tabungan karyawan. Di sini, iuran ditentukan, bukan pensiun. Dengan program imbalan pasti, karyawan dapat menghitung berapa manfaat pensiunnya pada saat pensiun. Dengan program iuran pasti, pensiun yang sebenarnya akan bergantung pada jumlah yang disumbangkan ke dana tersebut dan pada keberhasilan pendapatan investasi dana tersebut. Program iuran pasti populer di kalangan pengusaha karena memudahkan administrasinya, perlakuan pajak yang menguntungkan, dan faktor-faktor lainnya. Contoh dari program pensiun iuran pasti yang paling terkenal itu adalah 401k plans, yaitu rencana kontribusi pasti yang sangat populer yang didasarkan pada bagian 401k dari Internal Revenue Code. Pada rencana ini, karyawan memberi wewenang kepada pemberi kerja untuk memotong sejumlah dari gajinya sebelum pajak dan menginvestasikannya dalam kumpulan investasi di akun 401k. Pengusaha harus memilih penyedia 401k dengan hati-hati. Majikan memiliki tanggung jawab fidusia kepada karyawannya dan harus memantau dana dan administrasinya. Selain dapat dipercaya, penyedia paket 401k harus memudahkan untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam paket. Kemudian contoh yang kedua,
ada rencana pensiun saldo tunai atau cash balance pension plans. Rencana saldo kas adalah hibrida. Mereka memiliki manfaat program imbalan pasti yang lebih dapat diprediksi, tetapi portabilitas program iuran pasti. Dengan program tunjangan pasti, untuk mendapatkan pensiun maksimum, seseorang biasanya harus tetap bekerja di perusahaan sampai orang tersebut pensiun. Rumus ini mempertimbangkan jumlah tahun seseorang itu bekerja. Dengan program iuran pasti, pensiun seseorang lebih portable dan dapat menggunakannya kapan saja. Rencana saldo kas adalah hibrida, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sehingga mereka memiliki manfaat program imbalan yang pasti. Lalu selanjutnya ini ada pensiun dan pensiun dini. Untuk memangkas tenaga kerja, mereka atau karena alasan lain, beberapa pengusaha itu mendorong karyawannya untuk pensiun dini. Banyak program semacam itu berbentuk pengaturan jendela pensiun dini untuk karyawan tertentu, biasanya usia 50 tahun ke atas. Maksudnya jendela di sini itu adalah waktu yang terbatas. Namun, program pensiun dini itu dapat merugikan. Pada awal tahun 2000-an, Verizon menawarkan pensiun yang ditingkatkan untuk mendorong 12.000 karyawan pensiun. Ketika lebih dari 21.000 mengambil rencana tersebut, perusahaan harus mengganti 16.000 manajer. Selain itu, jika tidak terstruktur dengan baik, karyawan yang lebih tua itu dapat menantang program pensiun dini, karena memaksa mereka untuk pensiun secara tidak sukarela. Meskipun umumnya legal untuk menggunakan insentif untuk mendorong individu, keputusan karyawan itu harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Personal service and family friendly benefits. Next. Sebagian besar pengusaha juga memberikan benefit layanan untuk karyawan, termasuk layanan pribadi seperti konseling hukum, layanan ramah keluarga, fasilitas penitipan anak, subsidi pendidikan, dan perquisites eksekutif seperti mobil perusahaan untuk eksekutifnya. Next. Personal service. Manfaat layanan pribadi termasuk layanan hukum, konseling, dan peluang sosial dan rekreasi. Next. Beberapa pengusaha menggunakan istilah manfaat sukarela untuk menutupi manfaat layanan pribadi yang berkisar dari hal-hal seperti asuransi hewan peliharaan hingga asuransi mobil. Kita akan melihat beberapa di antaranya. Next. Employee Assistance Program. Employee Assistance Program menyediakan layanan konseling dan konsultasi seperti layanan hukum dan keuangan pribadi, rujukan perawatan anak dan orang tua, bantuan adopsi, konseling kesehatan dan mental, dan perencanaan acara kehidupan. Bagi pengusaha, Employee Assistance Program menghasilkan keuntungan, bukan hanya biaya, misalnya anggota keluarga yang sakit dan masalah seperti depresi. Program bantuan karyawan dapat mengurangi ketidakhadiran tersebut dengan memberikan saran ahli tentang isu-isu seperti rujukan perawatan lansia. Next. Family Friendly Work-Life Benefit. Manfaat dari Family Friendly Work-Life Benefit membantu karyawan menyeimbangkan keluarga dan kehidupan kerja mereka. Beberapa tren telah mengubah lanskap manfaat. Ada lebih banyak rumah tangga di mana kedua orang dewasa bekerja. Lebih banyak rumah tangga satu orang tua, lebih banyak wanita dalam angkatan kerja, dan lebih banyak pekerja di atas usia 65 tahun. Tren semacam itu menyebabkan banyak pengusaha untuk meningkatkan benefit mereka yang ramah keluarga, termasuk perawatan anak, perawatan lansia, fasilitas kebugaran, dan jadwal kerja yang fleksibel. Next. Beberapa contoh family-friendly work-life benefit. Yang pertama ada subsidies child care. Sebagian besar orang yang bekerja membuat ketentuan pribadi untuk mengurus anak-anak mereka. Pengusaha yang ingin mengurangi gangguan tersebut dengan merekomendasikan tempat perawatan anak atau penitipan anak, atau perusahaan membuat fasilitas penitipan anak yang disponsori perusahaan dan bersubsidi. Dengan
menetapkan penitipan anak bersubsidi, pengusaha diasumsikan bisa mendapatkan keuntungan dalam beberapa cara. Ini termasuk hasil perekrutan yang lebih baik, ketidakhadiran yang lebih rendah, peningkatan moral, publisitas yang menguntungkan, dan offset yang lebih rendah. Namun, perencanaan yang baik diperlukan. Ini sering dimulai dengan kuesioner kepada karyawan untuk menjawab pertanyaan seperti apa Anda bersedia membayar perawatan untuk satu anak di pusat penitipan anak di dekat pekerjaan? Yang kedua, ada sick child benefit. Nah, karena karyawan ini nggak bisa masuk kerja pas si anak lagi sakit atau perawatnya lagi izin, makanya perusahaan buat seperti layanan yang bisa dihubungi sama karyawan pas lagi emergency. Yang ketiga ada elder care, tanggung jawab untuk merawat orang tua yang menua dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Jadi, perusahaan ngasih care ya ke orang tua dengan menyediakan layanan perawatan lansia. Yang terakhir ada educational subsidies. Persentase pengusaha yang menawarkan tunjangan pendidikan berkurang. Program semacam ini tuh lumayan mahal dan pengusaha mungkin juga membayar karyawan terbaiknya untuk pergi. Next. Other personal service benefit. Dalam satu survei, manfaat non-monetari yang paling diinginkan oleh karyawan adalah memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dengan jadwal kerja seseorang, membuat kesempatan pelatihan dan pengembangan tambahan yang tersedia, menawarkan waktu istirahat tambahan, dan memberikan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Sayangnya, tidak mudah untuk mengevaluasi profitabilitas program jenis layanan pribadi. Intinya adalah bahwa pengusaha meninjau dan sering mengurangi manfaat seperti ini. Bahkan Google juga akhir-akhir ini juga mengurangi manfaat ini. Next. Diversity counts. Ketika pengusaha memberikan manfaat mitra rumah tangga kepada karyawan, pasangan domestik sesama jenis atau lawan jenis, karyawan yang memenuhi syarat untuk menerima manfaat yang sama, perawatan kesehatan, asuransi jiwa, dan sebagainya, seperti halnya suami istri atau tanggungan hukum dari salah satu karyawan perusahaan. Next. Executive Perquisite. Ketika Anda mencapai puncak piramida organisasi, Anda akan menemukan tunjangan eksekutif. Perquisite fasilitas untuk jangka pendek adalah manfaat khusus bagi eksekutif puncak, mulai dari pesawat perusahaan hingga kamar mandi pribadi dan mobil perusahaan. Next akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang program tunjangan fleksibel. Next. Manfaat tunjangan perusahaan memberikan program tunjangan bagi karyawan yaitu agar perusahaan dapat mempertahankan karyawannya yang berkualitas. Next. Dalam menyusun employee benefit program pun terdapat beberapa jenis benefit, yaitu benefit yang sifatnya normatif dan benefit yang sifatnya fleksibel. Benefit yang sifatnya normatif biasanya diberikan perusahaan untuk memenuhi kewajiban peraturan perundangan serta peraturan pemerintah. Employee benefit yang sifatnya sudah baku dan tidak dapat diganti adalah seperti BPJS, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Sementara itu, benefit yang sifatnya fleksibel adalah tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, di mana karyawan dapat memilih paket manfaat dari beberapa alternatif benefit yang ditawarkan oleh perusahaan. Next. Jadwal kerja yang fleksibel ialah jadwal kerja yang dapat mengatur sistem pengaturan kerja yang memberi lebih banyak kebebasan kepada karyawan dalam mengatur jam kerja mereka. Akan tetapi, sistem kerja yang fleksibel juga memiliki dampak, kelebihan, dan juga kekurangannya, yaitu sebagai berikut. Jam kerja yang fleksibel juga memiliki dampak, kelebihan, dan juga kekurangannya. Yang contoh dari
Jam kerja yang fleksibel itu dapat kita ketahui dapat membuat karyawan menjadi lebih efisien dan termotivasi, karena mereka bisa masuk kerja pukul jam berapapun dan tentunya membantu perusahaan menekan kebiasaan membolos karyawan juga. Selain itu, sistem jam kerja yang fleksibel ternyata diketahui dapat menghindarkan karyawan dari stres kerja. Jam kerja fleksibel memberikan kebebasan karyawan untuk menentukan jam produktif atau terbaiknya untuk bekerja dengan suasana yang lebih nyaman. Banyak keuntungan yang didapat perusahaan, tapi bukan berarti jam kerja fleksibel tak mendatangkan kekurangan. Beberapa perusahaan masih meyakini jika jam kerja yang fleksibel pada akhirnya bisa menyulitkan proses koordinasi. Beberapa perusahaan masih meyakini juga bahwa jam kerja yang sama bisa membuat proses diskusi dalam mencari sebuah solusi bisa lebih cepat. Hal itu lebih sulit dilakukan jika jam kerja fleksibel diterapkan. Kekhawatiran lainnya, jam kerja fleksibel juga menyebabkan pengawasan pimpinan atas kinerja karyawan ada satu garis koordinasi jadi terasa tak maksimal. Inilah yang disebut dengan kekurangan jam kerja fleksibel. Next. Tunjangan dan sewa karyawan. Banyak bisnis khususnya yang lebih kecil tidak memiliki sumber daya atau basis karyawan untuk mendukung biaya dari banyak keuntungan yang telah kita bahas sebelumnya. Itulah salah satu alasan besar mereka beralih ke penyewaan karyawan. Singkatnya, perusahaan leasing karyawan atau juga disebut organisasi majikan profesional atau perusahaan leasing staff menanggung semua atau sebagian besar tugas sumber daya manusia majikan. Dengan melakukan itu, mereka juga menjadi pemberi kerja yang tercatat bagi karyawan, dengan mentransfer semuanya ke daftar gaji perusahaan leasing karyawan. Perusahaan leasing dengan demikian menjadi majikan yang sah bagi karyawan, dan biasanya menangani aktivitas yang berhubungan dengan karyawan seperti perekrutan dan pembayaran pajak, atau pembayaran jaminan sosial, asuransi, pengangguran, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi dalam learning objektif yang terakhir, kita bakal bahas cara menggunakan manfaat untuk meningkatkan keterlibatan, produktivitas, dan kinerja. Next. Rencana kompensasi kosto. Di mana di sini udah dikasih contoh supaya bisa langsung ngerti gimana hubungan manfaat untuk meningkatkan keterlibatan, produktivitas, dan kinerja, yaitu dengan perusahaan kosto dibanding Walmart. Next. Strategi SDM kosto adalah membelokkan biaya dan upah Walmart yang terkenal rendah. Caranya, membayar lebih banyak kepada karyawan dan dengan demikian menghasilkan peningkatan keterlibatan karyawan, produktivitas, dan layanan pelanggan. Jadi maksudnya di sini itu Kosto udah mengetahui kalau Walmart terkenal bayar karyawan itu rendah. Nah, Kosto tahu kalau itu pasti nggak disukain sama karyawan, sehingga dia punya strategi supaya nggak seperti itu dengan cara membayar lebih banyak kepada karyawan, supaya karyawan yang bekerja bisa sejahtera. Next. Contoh, Kosto membayar karyawan lebih besar dari Walmart, namun Kosto mendapat hasil yang lebih memuaskan untuk masalah keterlibatan karyawan. Nih misalnya, Kosto membayar karyawannya rata-rata sekitar $21 per jam, tidak termasuk lembur. Berarti sangat banyak, soalnya secara federal itu hampir 3 kali lipat. Kalau kita bandingkan dengan upah rata-rata Walmart hanya buat karyawan full-time di Amerika Serikat itu $12,67 per jam. Kosto juga punya tunjangan yang kompetitif. Jadi kayak nggak mau kalah saing gitu, Kosto bahkan punya penawaran bakal membiayai 90% asuransi kesehatan untuk lebih banyak seperti perawatan gigi, program apotek atau resep, program penglihatan, tanggungan rencana bantuan perawatan, jaringan eksternal konselor profesional, cacat jangka pendek sukarela,
cacat jangka panjang, dan asuransi jiwa. Bukan cuma karyawan yang dikasih, tapi suami istri karyawan, anaknya, dan mitra rumah tangga. Nah, dampaknya apa? Sangat baik, keterlibatan karyawan kelihatan berhasil. Satu karyawan saja bisa menjual sekitar $500.000 per tahun, di mana kalau dibandingkan dengan Walmart hanya $340.000 di Walmart Sam's Club. Pelanggan juga merasa puas, jadi bukan hanya berhasil secara finansial, tapi juga berhasil mempertahankan nama baik dengan pelanggan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.